Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Aziz Al-Gifran, NIM 2523009. Saya berasal dari Universitas UNCM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Asal saya berasal dari Lawang. Saya akan menjelaskan basis data. Apa itu basis data? Basis data yaitu berasal dari kata basis dan data. Basis berarti markas atau penyimpanan, sedangkan data itu terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Dengan menganalisis data seseorang dapat menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan. Selanjutnya yaitu tujuan basis data. Tujuan basis data yaitu memberikan kemudahan dalam pengambilan memudahkan dalam pengambilan data yang pernah disimpan. Selanjutnya yaitu fungsi basis data. Fungsi basis data yang pertama adalah availability, yaitu menyediakan data-data yang penting saat sedang diperlukan. Data ini penyimpanannya yang sistematik tersebut pengguna mudah untuk mencari informasi atau mudah didapatkan. Sedangkan speed, yang kedua itu speed, itu kecepatan melokasikan waktu tertentu untuk memanggil dan memungkinkan melakukan manipulasi atau perubahan data. Perubahan data yang lebih cepat. Yaitu completeness, itu menyimpan data secara lengkap. Bisa melayani pengguna keseluruhan meski kata lengkap itu relatif, namun memungkinkan mudah pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Keempat, security. Security, dari kata security itu adalah keamanan. Itu ada keamanan disediakan oleh di basis data, sehingga tidak bisa dimodifikasi, diubah, diakses maupun dihapus oleh orang yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Kelima itu storage efficiency, itu pengorganisasian data dengan baik untuk tujuannya untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahannya ruang penyimpanan dari basis data. Selanjutnya itu komponen basis data. Komponen basis data itu terbagi beberapa macam. Yang pertama itu perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat keras ini terbagi juga sebagai berikut, itu komputer itu memori sekunder yang online atau bisa disebut dengan hard disk, atau ketiga itu memori sekunder yang offline, itu untuk backup data. Kalau keempat itu media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Itu dari komponen sistem basis data. Yang keduanya yaitu sistem operasi atau bisa disebut dengan operasi sistem. Itu merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dalam komputer dan melakukan operasi dasar dalam komputer, operasi input, output dan lain-lain. Sistem operasi banyak digunakan yaitu Microsoft DOS dan Microsoft Windows atau Linux untuk komputer stand-alone. Kalau novel network, kalau Microsoft Windows, 7, Linux, Unix untuk komputer server dalam sistem jaringan komputer. Selanjutnya yaitu basis data atau bisa disebut dengan database.
Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS atau bisa disebut dengan aplikasi pengelolaan database. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan secara langsung. Tetapi ditangani oleh perangkat lunak sistem yang khusus. Inilah yang perangkat lunak khusus ini disebut dengan DBMS. Bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diolah. Juga DBMS ini juga melakukan pengamanan data, pemaksaan data atau keakuratan dan sebagainya dan lain-lainnya. Kalau kelima yaitu user atau pengguna. Ada beberapa user yaitu programmer. Programmer ini adalah berinteraksi dengan basis data atau bisa manipulasi data, atau bisa disebut dengan DML, data manipulasi language. Yang disertakan dengan embedded dalam program tulis dalam bahasa C++, Pascal, Java, dan lain-lain. Kedua itu user mahir, itu atau bisa disebut dengan kasual user. Pemakai berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS atau perangkat lunak yang khusus. Tiga itu user umum atau end user, atau bisa disebut dengan end user, naive user. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau disebut dengan executable program yang telah disediakan sebelumnya. Saya menjelaskan DBMS lebih mendalam atau bisa disebut dengan database management system. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, mengontrol akses ke basis data. Ada beberapa contoh software DBMS seperti Microsoft Excel, Paradox, Base, LBase, Oracle, Software, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.